lagi. Mau masuk surga cepat atau lambat? Anak-anak yang jawab ya. Bapak yang saya muliakan, kalau kita mendengar hari besar Islam Isra Mi'raj, apa yang terpikir oleh kita? Solat, ya kan? Baru saja mendengar Isra Mi'raj, pasti ujung-ujungnya solat. Kalau kita baca sejarah, ternyata perintah Allah tentang solat ini tak sama dengan ibadah lain. Umpamanya, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Firman Allah turun, wajib zakat. Selesai. Tak ada perjalanan ke sana kemari Rasulullah. Sekedar turun saja wajib zakat. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang beriman, wajib atasmu berpuasa. Turun firman, wajib puasa, selesai. Begitu juga dengan perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Turun firman Allah, wajib haji, selesai. Tapi ketika solat berbeda. Padahal sebenarnya Allah bisa saja menurunkan Al-Quran, aqimis sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tegakkan solat, solatlah kalian. Sesungguhnya solat itu wajib bagi orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. An-Nisa ayat 103. Selesai. Ternyata ayat ini turun Bapak Ibu sepulang Nabi dari Sidratul Muntaha. Ada apa sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini? Rahasia apa yang tersimpan sehingga Nabi perlu melakukan perjalanan? Mesti ke Palestina, mesti naik lagi 1 sampai lagi ke 7, lalu naik ke Mustawa, lalu turun dalam 1 malam. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini bukan sekedar untuk menjemput perintah solat. Ada hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Inilah yang akan saya sampaikan tentang rahasia dan hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, Nabi Muhammad sebelum melakukan Isra Mi'raj, usia beliau sekitar 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun itu bukan usia yang muda lagi. Di usia yang sudah lewat setengah abad, Rasul diuji oleh Allah dengan ujian yang amat sangat berat. Terguncang jiwa Nabi, goyang Nabi. Kita tahu Nabi itu sudah penuh dengan ujian oleh Allah. Dilempar, Nabi dilempar dengan kotoran, Nabi tenang. Biasa, itu anggap ujian kecil. Nabi pernah difitnah, tapi diam, tenang saja. Nabi pernah diusir dari Mekah, maka pergilah ke Habsyah, balik gagal. Pergi lagi ke Taif, dilempar dengan batu, Nabi tenang. Berdarah badan Nabi, tergenang darah di sandal Nabi, Nabi tenang. Bahkan ada yang ingin membunuh Nabi, Nabi pun tenang. Sudah banyak ujian-ujian yang dilalui oleh baginda Rasulullah, Rasul lakukan dan jalani dengan ketenangan.
Tapi ada satu ujian Rasul goyang dengan ujian ini. Apa itu? Kematian. Nabi diuji oleh Allah dengan kematian. Siapa yang wafat? Dua kekasih Nabi yang berjasa dalam Islam. Pertama Abu Thalib, yang kedua Khadijah. Siapa dua orang ini? Dua orang ini pahlawan Islam. Matinya Abu Thalib bukan kematiannya yang disedihkan Nabi. Walaupun mati itu menyedihkan, tapi yang sangat menyedihkan Nabi dan memukul mental Nabi, Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Di situ Nabi terpukul. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy menghina Nabi, datang hidayah masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang yang ada di Yathrib masuk Islam, ada yang di Irak masuk Islam, Damaskus masuk Islam, di Taif musuh Nabi masuk Islam. Umar bin Khattab pernah nak membunuh Nabi, masuk Islam. Tapi kenapa paman Nabi tak masuk Islam? Sedih Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ditegur oleh Allah ketika Nabi membimbing Abu Thalib masuk Islam. Apa kata Allah? Ayat Muhammad, berhenti kau membimbing paman. Hidayah itu urusanku. Tidak lama kemudian datang lagi ujian berat. Khadijah, istri tercinta, wafat. Siapa Khadijah ini? Istri yang istimewa. Dalam sejarah Bapak Ibu, orang-orang Arab dulu kalau mau cari pasangan hidup, itu perempuan yang datang. Khadijah itu melamar Nabi, bukan Nabi melamar Khadijah. Jadi wanita-wanita terhormat dulu itu mendatangi laki-laki. Maka Abu Thalib ditanya sama Khadijah, ya Abu Thalib, itu anakmu Muhammad, maukah dia jadi suamiku? Oh begitu. Kalau perempuan sekarang malu, tidak? Malu untuk menjadi suami, menunggu dilamar, ditunggu. Apa nih Pak? Ditunggu terdatang, kita laku-laku. Di sini ada single parent, ada single parent, ada yang masih gadis, ada yang janda, yang janda ada, duda sudah ada, berondong ada. Kalau dalam Islam itu biasa. Nabi pernah sedang ceramah, Nabi Muhammad sedang ceramah, berdiri perempuan di belakang, anak gadis. Rasul, aku suka dengan laki-laki yang dekat dengan engkau. Maukah dia jadi suamiku? Begitu perempuan dulu. Kalau sekarang, masa saya duluan? Gengsi dong. Akhirnya ternyata datang orang. Iya kan? Bu, oh bu, mau jadi suami dah? Honda. Udah punya semua, alhamdulillah. Nanti kalau malu lewat ustaz aja. Saya banyak stok laki-laki, banyak duda-duda yang saya kenal, jemaah saya. Silakan, nikah itu sunnah Rasulullah, ya kan? Khadijah datang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, aku suka dengan anakmu Muhammad. Maukah dia jadi suamiku? Abu Thalib tanya kepada Muhammad, Muhammad, ada perempuan cantik, kaya raya, tapi janda, umur 40, suka dengan kau. Maukah kau jadi suaminya? Bertanya Rasulullah, siapa perempuan itu? Majikanmu. Karena Khadijah itu majikan Rasul
Rasul itu bekerja makan gaji kepada Khadijah. Bahasa kasarnya, Nabi Muhammad itu pembantunya Khadijah. Apa kata Abu Thalib? Khadijah ingin melamar engkau. Kata Rasulullah, kalau itu permintaannya, saya bersedia jadi suaminya. Maka nikahlah. Sejak menikah dengan Rasul, Khadijah berangsur-angsur semua kekayaannya habis. Habis. Sampai detik-detik kematian Khadijah, harta Khadijah habis. Maka Khadijah itu wafat tidak meninggalkan warisan 1 dinar pun. Dari kaya sampai wafat tak punya apa. Itu Khadijah dulu. Kalau Khadijah sekarang, beda. Apa beda Khadijah dulu dengan Khadijah sekarang? Kalau Khadijah dulu dari ada menjadi tak ada. Kalau sekarang, nanti boleh jawab dulu. Enggak, saya jawab. Wanita seperti itu meninggal. Siapa yang tak terpukul? Sampai pernah Rasul mengatakan, ya Khadijah istriku, kau dulu wanita kaya raya, sejak menikah denganku habis semua hartamu. Hai istriku, menyesalkah kau menikah denganku? Menangis Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, ragukah kau dengan cintaku? Jangankan harta, wahai suamiku, andaikan Khadijah ini mati nanti dan masih ada tulang-tulangnya dipakai untuk senjata melawan orang kafir, pakai Rasul, pakai. Begitu Khadijah. Jangankan hartaku, badanku ini masih bisa dipakai untuk lawan orang kafir, pakai. Siapa yang tak terpukul? Wanita seperti itu meninggal dunia. Sedangkan kita tiap hari saja bertengkar. Ada keluarga Tom and Jerry. Tahu keluarga Tom and Jerry? Berarti apa? Sok tahu. Keluarga Tom and Jerry itu jauh suami ditelepon, datang suami berkelahi. Itu keluarga Tom and Jerry. Itu pun kalau meninggal pasti sedih. Betul tak Bu? Bu, ini berandai-andai, bukan mendoakan ya. Seandainya suami meninggal, sedih tak? Gembira kayaknya. Bu, kalau suami meninggal sedih tak? Kalau bapak istri meninggal sedih tak? Oh, ibu yang jawab. Ibu ini memborong semuanya. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah terpukul, maka disebut dengan Ammul Hazan atau Ammul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Asbab itulah Jibril diperintahkan Allah turun. Jibril, jemput hambaku. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jemput, lakukan perjalanan. Untuk apa? Nabi Muhammad dijemput oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda, sebagian tanda kebesaran Allah. Jadi sebenarnya hikmah pertama Nabi Muhammad itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghibur Nabi. Maka hikmah Isra Mi'raj, rahasia tersimpan adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang bersedih. Maka dalam dunia pendidikan psikologi mengatakan bahwa metode pendidikan di Indonesia bahkan dunia
menetapkan salah satu metodenya adalah metode wisata. Jalan-jalan, tour, adventure, silakan. Itu sunnah. Maka kalau bapak ibu dalam keadaan sedih, jenuh, letih, lelah, capek, adakan jalan-jalan. Setuju? Setuju tak? Sekarang majelis-majelis taklim, hampir semua masjid buat acara jalan-jalan. Wah, itu dilakukan oleh ibu-ibu. Saya belum bertemu lagi bapak-bapak ikut jalan-jalan. Rugi bapak-bapak. Ngapain tinggalkan ibu aja? Bapak-bapak buat acara jalan-jalan. Ya, habis ibu-ibu, kita lagi pengurus masjid, Pak RW, Pak RT, seluruhnya berangkat jalan-jalan. Takut pula nanti kampung tinggal. Kasihan Pak, istri kita kan kurang. Tapi kalau ibu-ibu yang pergi, aman kampung. Kalau bapak-bapak yang pergi, bahaya. Tinggal semua perempuan di sini kan, datang penyusup nanti. Bawa ibu-ibu, ajak suami jalan-jalan. Mampu ke luar negeri, bagus. Pergi ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, umroh. Ya, kalau ada duit. Kalau tak mampu dalam negeri saja. Tak mampu juga pergi ke Jawa, ke Bukit Tinggi. Tengok sana. Tak mampu juga Bukit Tinggi, pergi Sungai Jauh. Saya diajak kawan bapak ibu ke Sungai Jauh. Jadi saya itu penasaran di mana Sungai Jauh itu dan apa bentuknya Sungai Jauh itu Pak. Pergilah saya, bayangan saya Sungai Hijau itu bening, dalam ada air mancur dan sebagainya. Jadi semangatlah pakai mobil saya, bawa kawan-kawan. Pergilah sampai jauh pula rupanya. Masuk lewat Mengkinang ke dalam sana. Sampailah ke Sungai Hijau. Mana Sungai Hijau itu? Ini Sungai Hijau ni. Astagfirullah. Kalau lah tahu nak akan tibu kembali. Di kampung saya banyak sungai seperti ini. Kampung saya Kuansing Pak. Di Kuansing, di Taluk tu banyak sungai, lebih cantik lagi. Tapi itulah akhirnya diubah pikiran. Apa pikirannya? Yang penting jalan-jalan. Tidak dapat lokasi yang bagus, yang penting kebersamaan, menghibur diri walaupun menyesal. Tapi silakan jalan-jalan, ya kan? Tidak mampu juga pergi ke Mengkinang. Ini Pekanbaru, Alamayang. Depan rumah saya itu, depan rumah Bu Mel atau Alamayang. Tidak mampu Alamayang, masih bayar. Cari tempat yang paling murah hiburan di Pekanbaru. Di mana Pak? Di mana tempat wisata paling murah di Pekanbaru? Hanya bayar parkir saja. Mall. Mall paling murah. Parkir, masuk pintu depan, naik 1, 2, 3, 4, turun lagi. Keluar pintu belakang, kita balik. Kalau di mall ketemu istri berpegang tangan dengan suami, jangan bilang mesra. Ya, jangan tertipu. Ibu-ibu kalau diajak suami ke mall, tangan ibu dipegang oleh suami, jangan bilang mesra. Enggak, suami takut tangan ibu lepas. Sekali lepas ibu, semua mau dipegang. Ternyata hikmah pertama Nabi Muhammad diajak Isra Mi'raj menghibur. Jadi menghibur itu ternyata sunnah Rasulullah melakukan perjalanan. Kedua, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra Mi'raj itu dilakukan malam hari? Kenapa bukan pagi atau siang? Kan terang. Tapi malam. Selesai subuh, Nabi berangkat waktu Isya, pulang pas waktu fajar subuh. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Allah ingin tunjukkan kepada manusia bahwa perintah solat yang dijemput itu paling berat bagi orang munafik melakukannya waktu Isya dan waktu subuh. Makanya kalau lihat masjid, mau tahu masjid itu ramai atau tidak, tengok solat Isya berjamaah dan solat subuh. Betul?
Insya Allah Masjid Al-Ihsan ramai waktu itu. Isya dan subuh. Betul Pak Ketua? Insya Allah kata Ketua. Pak Ketua aja ragu. Kalau insya Allah itu belum terjadi. Nah, tapi kalau alhamdulillah apabila terjadi itu. Enggak. Nah, ramaikan. Orang-orang munafik paling berat sholat 2 waktu itu. Sholat isya ke masjid dan sholat subuh ke masjid. Paling berat. Yang ketiga, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad melakukan perjalanan, diperjalankan oleh Allah asra bi abdi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina. Ngapain ke Palestina? Kan perintahnya untuk bersolat, tapi kenapa ke Palestina? Apa salahnya dari Makkah naik Mi'raj lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tak perlu ke Palestina. Tapi ternyata ada hikmah. Pertama, Palestina itu adalah negerinya para Rasul-Rasul Allah. Banyak Rasul Allah itu lahir di Palestina. Makanya Erdogan pernah mengatakan, andaikan orang Yahudi Israel laknatullah alaihim menguasai Palestina, maka Mekah dan Madinah hancur, Mesir dan Turki tumbang, dan negara Indonesia akan hancur. Itu menurut analisa Erdogan. Indonesia kena sasaran loh. Kalau sempat Palestina itu dikuasai oleh Israel, maka Mekah, Madinah, Turki, Mesir, Indonesia hancur. Kenapa? Karena kekuatan Islam di dunia ada di negara-negara itu. Makanya sekarang ini jangan heran Pak, Bapak Ibu ya, jangan heran Indonesia umat Islam digoncang-goncang. Karena ada misi besar dunia Yahudi. Kita saja yang tidak tahu. Kita sering mengatakan, tidak mungkin, tidak mungkin. Janganlah tak mungkin. Islam pertama terbesar di dunia di mana? Hah? Di mana Islam pertama terbesar di dunia? Terjaya, makmur. Sukses Islam itu di mana pertama? Di Eropa. Di semenanjung Eropa ada sebuah negeri bernama Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol. Spanyol itu pusat Islam terbesar di dunia pada zaman Bani Abbasiyah. Sekarang apa? Sekarang tinggal nama. Jangan bilang Indonesia tak bisa hancur Islam. Kata siapa? Jangan mana mungkin Islam dihancur di Indonesia. Kita ini banyak. Baca sejarah Islam. Islam pernah berjaya menguasai teknologi, menguasai ilmu. Pustaka terbesar di dunia itu ada di Spanyol. Tahu Spanyol? Hah? Di mana Spanyol? Ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Sevilla. Terus terang apa lagi? Oh, tahu dia kalau bola, tahu dia. Nanti kalau saya tanya sahabat-sahabat Nabi, bingung dia. Itu dulu pusat Islam. Sekarang tinggal masjid, peninggalan Cordoba, peninggalan sejarah Bani Abbasiyah. Yang masjid besar itu tegak 4 gereja di dalamnya. Jadi jangan entengkan. Ulama sudah bicara. Apa ulama radikal? Kekhawatiran yang berlebihan. Ustaz ceramah terlalu berlebihan. Ustaz, ulama, mubalik, dia tahu sejarah. Islam memang tidak akan hancur di muka bumi, tapi tidak ada jaminan Islam akan hancur di Indonesia. Misi proyek terbesar di dunia, multi-year, adalah menghancurkan Islam di negeri itu. Makkah, Madinah, Turki, Mesir, Indonesia. Ini sasaran empuk. Makanya sekarang ini banyak aliran-aliran firqah-firqah di Indonesia. Sesama umat Islam hantam-menghantam. Tengok, baca YouTube, ustaz satu menjelekkan ustaz yang lain, ulama satu menghantam ulama yang lain.
Tahu tak apa misi mereka? Mengadu domba. Yang satu membid'ahkan, ini membid'ahkan, mengkafirkan, ini bid'ah masuk neraka. Memang itu ceramah dia tiap hari. Pokoknya ceramah dia bid'ah ke bid'ah, bid'ah ke bid'ah. Tak ada ceramah lain. Kan ada tu Pak? Ada kan? Orang ke masjid bid'ah, orang yasinan bid'ah, Islam Miraj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah. Untuk apa? Ada misi Pak. Kita saja yang tak tahu ada misi mereka. Oh dalilnya sahih Pak Ustaz. Terserah mau sahih mau tidak, yang penting itu alat mereka untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dulu tak ada. Dulu mana ada orang membina-bina kendaraan. Sejak zaman dulu, zaman Soeharto sampai zaman Buya Hamka, tidak ada tuh bid'ah membid'ahkan. Sekarang tidak ada. Kenapa? Keran terbuka, peluang terbuka, kesempatan mereka menghantam Indonesia. Umat Islam berjenggot, mereka hafal Quran, habis hadis, sebagainya, punya pesantren. Mereka tengah pesantren Pak. Hati-hati. Umat Islam banyak tak tahu. Ini misi besar Yahudi. Mereknya Islam, mereknya manhaj sunnah. Kami ni al-sunnah. Itu mereknya, isinya Yahudi. Kalau kita tidak jeli melihat perkembangan ini, kita akan ikut terseret. Wah, sehingga banyak sekarang, oh ini cara Islam yang baik, inilah Islam yang benar. Itu tuh tak benar. Ikut pengajian anak kita, anak-anak remaja kita pengajian, bapak emaknya dikafirkannya, mama papa sudah sesat belajar agama, mau disesat-sesatkannya. Astagfirullah. Maka hati-hati. Jadi Palestina itu pusat sampai sekarang takkan damai-damai Pak Bu antara Israel dengan Palestina. Walan tarda ankal Yahuda walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Sampai hari kiamat Madinah itu, Palestina itu takkan damai. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai orang Palestina tunduk kepada orang Yahudi. Sebelum tunduk orang Islam kepada orang Yahudi, mereka takkan tenang mengganggu umat Islam. Berpusat di Palestina, karena di situ sarangnya para rasul-rasul Allah. Satu. Kedua, kenapa Palestina? Palestina itu kiblat umat Islam pertama dalam solat. Jadi ketika Nabi turun dari langit ketujuh, solat Nabi di Madinah. Solat Nabi di Madinah, Nabi solat menghadap Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Sedang solat datang orang Yahudi Madinah. Hai Muhammad, kenapa kau solat menghadap Palestina? Itu kan kiblat kami juga. Kau bilang agamamu beda, kau bilang kitabmu lain, tapi kenapa kau menghadap Palestina? Nabi terdiam. Sedang solat Nabi terdiam, tak bisa menjawab, karena Nabi tak punya ilmu tentang itu. Turun wahyu, Allah yang jawab. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan wajahmu hai Muhammad ke Makkah, Masjidil Haram, Ka'bah. Maka Nabi solat dua kiblat. Kiblat pertama di Palestina, kiblat kedua di Makkah. Tempat solat Nabi itu dibangun masjid, namanya Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu haji umroh pasti diberitahu itu Masjid Qiblatain. Di situ Nabi solat dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Siapa yang membangun Baitul Maqdis ini? Yang membangun Baitul Maqdis Allah. Sebelum Nabi Adam ada, Allah sudah bangun Baitul Maqdis. Ka'bah dibangun Allah. Setelah Allah bangun Ka'bah, 40 tahun jaraknya Allah bangun Baitul Maqdis. Datang banjir besar di zaman Nabi Nuh, Ka'bah tenggelam, tinggal pondasi segi empat. Baitul Maqdis pun tenggelam, tinggal pondasi lagi. Datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah.
Maka Ka'bah yang kita kunjungi sekarang itu, yang kita lihat, yang kita tonton, itu Ka'bah yang kedua. Karena yang pertama sudah tenggelam. Ka'bah yang kedua itu dibangun Nabi Ibrahim, batunya dari surga. Baitul Maqdis sudah tenggelam, tinggal pondasi, dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka kita lihat foto, video Palestina, ada Masjid Al-Aqsa, itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang aslinya sudah tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu sejarahnya. Sebab itu Nabi diajak ke sana agar tahu itu kiblatmu yang pertama. Maka kalau orang tak paham Islam, ada yang bilang, kenapa orang Islam Indonesia membela Palestina, Palestina, Palestina? Urus saja negara kalian masing-masing, urus saja negara Indonesia. Dia tidak tahu apa hubungan Palestina dengan Indonesia. Baca sejarah. Kalau bukan karena Palestina, Indonesia tak merdeka. Baca sejarah. Siapa negara yang pertama yang mengakui Indonesia berdiri sebagai bangsa dan negara? Arab Saudi, Palestina. Untuk mendirikan sebuah negara, Bapak Ibu, harus ada pengakuan negara lain. Di kalau Riau ini mau merdeka, contoh bukan provokasi, bukan provokator. Kalau mau merdeka Riau ini, harus ada negara-negara mengakui. Kalau tidak, takkan merdeka, takkan bisa diakui sebuah negara. Maka negara Indonesia ini bisa merdeka, diakui sebuah negara dari Sabang sampai Merauke, itu karena dua negara, Arab Saudi dan Palestina. Makanya orang Islam yang tahu sejarah, dia memberi bantuan banyak bantuan untuk orang Palestina. Karena kita ada keterikatan sejarah kuat di samping ukhuwah Islamnya. Itu Palestina itu. Jadi Palestina itu besar jasanya kepada negara kita. Kalau tak ada Palestina, Pak, kita mungkin sampai sekarang masih terjajah. Jangan sombong pula kita menjadi Palestina. Ngapa seorang Islam demo mahasiswa Palestina? Dia tahu sejarah Indonesia dimerdekakan karena siapa. Tapi orang yang tak tahu, itu dia heboh dia. Nah, paham Bapak Ibu? Hikmah yang selanjutnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum Mi'raj, Nabi Isra minal masjid ilal masjid, dari Mekah ke Madinah, masjid-masjid. Apa maknanya? Siapa yang ingin tegak ke atas? Makna daripada Mi'raj adalah kejayaan. Makna Mi'raj kesuksesan. Siapa yang ingin berjaya, siapa yang ingin makmur, mesti langkah hidupnya minal masjid ilal masjid. Nabi diakui orang paling sukses di dunia. Orang yang paling sukses di dunia, Nabi Muhammad. Fi dunia wal akhirah. Bukan saja orang Islam mengakui, orang kafir saja mengakui bahwa orang yang paling sukses itu Nabi Muhammad SAW. Siapa contohnya? Satu saya kasih contoh. Menurut Mikhail H. Hart. Siapa? Ulang. Mikhail H. Hart. Jangan keluar budak-budaknya. Mikhail H. Hart. H itu dalam bahasa Inggris H. Hart. Orang mana? Orang Tanjung. Ada orang Tanjung namanya kita. Orang Kulim. Mikhail H. Hart, orang komunis dari Rusia, tapi lama di Jerman. Mengarang sebuah buku ternama dan populer, bestseller of international pada tahun 80 awal akhir 79. Apa judul bukunya? 100 orang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah. Siapa ranking pertama? Muhammad. Kata siapa? Kata orang kafir. Tahun 2005 tercetus lagi
buku bestseller of international. Sudah saya baca buku semuanya. Buku karangan Michael Eckhart sudah saya punya, sudah saya baca semuanya. Buku yang kedua terkenal lagi pada zaman modern, dikarang oleh Karen Armstrong. Siapa namanya? Tulisannya Karen Armstrong, biarawati, tinggal di gereja Amerika Serikat. Dia punya tugas dari Vatikan Roma untuk mengkaji perbandingan agama-agama dunia yang besar, termasuk Islam. Bagaimana cara mencari agama Islam? Buka Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. 1 tahun beliau belajar Al-Quran, tercetus sebuah buku besar dan terkenal, lebih 1 juta eksemplar dalam 1 tahun bukunya sampai ke Indonesia, dan saya sudah baca bukunya 400 halaman. Apa katanya? Orang yang paling hebat Muhammad, biarawati. Jadi Nabi Muhammad itu orang sukses. Apa kunci sukses Nabi Muhammad? Hidupnya minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Hijrah Nabi Muhammad minal masjid, bangun masjid Kuba, bangun masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun 10 tahun, terbentuk bala tentara yang kuat. Pulang kampung ke Mekah, Fatul Mekah, menaklukkan kota Mekah, menghancurkan syirik, membersihkan Masjidil Haram. Hidup Nabi minal masjid ilal masjid. Maka siapa yang ingin sukses, isi masjid, ramaikan masjid, hidupkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18 terakhir Allah mengatakan, orang yang mendapat petunjuk hidupnya, benar hidupnya, jalannya benar. Pertama, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang menghidupkan masjid. Siapa orang kaya, siapa yang tinggi jabatannya, tidak tahu dengan masjid, sebenarnya dia orang yang gagal hidupnya. Kenapa? Setidak-tidaknya nanti ketika datang sakratul maut dan datang kematian, dia akan datang ke betul tak? Betul tak? Nak kemana melalang buana? Pergilah. Tapi ingat, nanti kau mati akan datang ke masjid. Ada orang setiap hari ke masjid sampai mati. Ada orang pas mati baru. Sama tak? Sama atau beda? Ada orang setiap hari ke masjid sampai mati. Ada juga orang pas mati masjid. Apa bedanya? Bedanya kalau setiap hari ke masjid pasti sholat. Tapi kalau pas mati baru ke masjid, itu beda. Enggak. Sekarang Bapak Ibu pilih, mau sholat atau mau disolatkan? Hah? Mau sholat atau mau disolatkan? Kedua-duanya. Sholat juga, disolatkan juga. Setiap hari pergi cari rezeki. Ada orang Bapak Ibu katanya cari rezeki, katanya cari nafkah, tapi lewat masjid tak mampir ke masjid. Yang punya rezeki siapa? Allah. Anda mencari rezeki, tapi pemilik rezeki tidak Anda dekati. Lucu. Manusia aneh. Dia katanya cari rezeki, tapi yang pemilik rezeki, yang maha pemilik rezeki, dijauhinya. Seharusnya kalau kita mencari rezeki, dekatilah pemilik rezeki itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Datang masjid, beribadah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuka pintu rezeki, barokah rezeki.
Jangan sampai tidak tahu dengan masjid. Ramaikan masjid. Ada pula pertanyaan begini, Pak Ustaz, kami pernah dengar Pak Ustaz, katanya ibu-ibu solatnya lebih afdol di rumah dibandingkan di masjid. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Ada pula dakwah seperti itu. Dia berdakwah, tapi orang larang masjid. Bu, ramaikan masjid. Tapi hadisnya sahih Pak Ustaz. Betul. Kapan hadis itu? Waktu Nabi masih di Mekah. Nabi di Mekah, orang-orang Islam, akhwat-akhwat, perempuan, ibu-ibu diajak dari masjid. Pulang masjid diganggu-ganggu sama orang kafir Quraisy. Ditarik-tariklah telekungnya, diganggu-ganggu, dihalang-halangi. Demo lah ibu-ibu. Rasulullah, kami nak ke masjid solat, tapi kami diganggu. Kata Rasulullah, kalau begitu perempuan lebih afdol solat di rumah. Kenapa? Karena diganggu. Daripada timbul fitnah di rumah saja. Nabi hijrah pindah ke Madinah. Nabi buat kerajaan di Madinah. Nabi berkuasa. Islam memegang kendali di Madinah. Masjid Kuba dibangun, Masjid Nabawi dibangun. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang kafir masuk Islam. Kondusif keadaan Madinah. Lalu Nabi mengatakan, hai perempuan, ramaikan masjid. Hai laki-laki, jangan larang istrimu ke masjid. Maka di Masjid Nabawi itu ada pintu khusus untuk perempuan. Bapak ibu kalau naik haji pergi umroh, tengoklah di pintu nomor 567. Tengok tuh, pintu yang paling dekat dengan pintu perempuan nomor 24, 25. Tengok, itu pas tuh pintu khusus perempuan. Penuh masjid itu oleh perempuan. Sampai keluar di teras Masjid Nabawi itu perempuan. Adakah ulama melarangnya? Gak ada. Ramaikan masjid. Anak-anak ramaikan masjid. Perempuan ramaikan masjid. Bapak-bapak apa lagi ramaikan masjid. Hidupkan masjid. Setuju? Jangan mau dibodoh-bodohi semua orang. Perempuan lebih afdol di rumah. Kalau ada besok yang ngomong begitu, bilang sama dia, itu hadis expired. Tahu expired? Masa berlaku sudah. Dulu sebelum Islam berkuasa, betul. Tapi setelah Islam berkuasa sudah dihapus. Disebut dalam istilahnya nasakh wal mansukh. Istilah undang-undang negara kita namanya direvisi. Aturan lama sudah ditutup dengan datangnya aturan baru. Kesimpulannya, ramaikan masjid. Anak-anak ramai masjid. Pak Ustaz, anak-anak kami ribut Pak Ustaz, biar aja ribut dia. Penting ramaikan masjid. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan, kalau saya tak mendengar suara ribut anak-anak di masjid, saya khawatir 20 tahun lagi masjid kosong. Kenapa? Ini generasi kita. Apakah dibiarkan ribut Ustaz? Tidak. Diakomodir, dikendalikan. Anak-anak ini sholat berjemaah aja. Tolong Pak pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kaya ikut berpartisipasi. Anak-anak kita ini tak bisa kita lakukan masjid. Kita kendalikan. Bagaimana caranya? Upah anak remaja kita, bujang kita, jaga anak-anak. Orang tua sholat, ibu sholat, anak-anak dijaga oleh seorang pemuda. Bayar deh gaji. Sampai selesai sholat, dia baru sholat. Dia tidak sholat. Ada satu masjid begitu diprotes masyarakat. Itu kok begitu? Orang sholat dia tak sholat. Dia jaga anak-anak. Itu lebih bermanfaat bagi dia. Dapat dua pahala. Pahala pertama, dia dapat pahala berjamaah. Yang kedua, pahala asbab dia
orang tua kita aman sholat. Jadi anak-anak ini bersatu sendiri. Ada satu orang pemuda yang bisa mengendalikan anak-anak, kita gaji dia, bayar dia. Sampai selesai sholat, anak-anak selesai sholat aman, dia sholat sendirian. 2 pahala ni. Bapak ibu pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Pernah sholat di pelataran masjid Masjidil Haram? Tuh sholat di depan Ka'bah tu Pak, di Imam As-Sudais, Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Umpamanya sholat, imam sholat, polisi 5 orang tetap siap siaga dia, polisi begini. Sholat, orang sholat dia berdiri. Begitu, dan itu dikaji oleh negara. Nah, bagaimana mereka tak sholat? Nanti selesai jamaah sholat semua, polisi di sholat dia. Untuk apa? Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan orang banyak. Dia nanti sholat sendiri. Tidak mengurangi pahalanya sholat berjamaah. Begitu cara mengendalikan anak-anak. Jadi jangan anak itu dibiarkan rakaat pertama diam dia, karena ada ustaz menjaga. Ustaznya sholat, ambil ibu dia. Dah boleh ke ilmu? Tak. Selesai sholat apa kata bapak? Woi, ribut kurang ajar. Anak-anak tak bisa digitukan Pak. Takkan selesai datang ibu merana, itu anak siapa tu? Itu terkutuk anak tu, ribut ke saudara. Tak bisa. Tak boleh gitu. Anak-anak apa dia tahu? Dinasihati anak-anak ni Pak Ibu 1 jam. Ya. Dari putih ya? Iya. Setelah kita sholat, mulai dia tak, gua. Tak bisa. Dilarang, jangan. Diakomodir, dikendalikan. Kalau mau pengurus masjid, saya pastikan masukkan. Karena ini sudah diamalkan oleh beberapa masjid. Dan saya sudah sampaikan. Maksudnya anak kita tetap sholat, terjaga keamanannya. 1 orang berkorban menjaga keamanan, kita gaji. Anak kita tetap cinta dengan masjid, jangan dilarang. Ini kalau anak dibentak-bentak, weh, kurang ngajar, siapa bang? Begitu. Rupanya apa yang luar mengabak lawan paknya lah, cokak. Begitu caranya. Anak ni kita ngatur. Setuju? Setuju? Buat di Masjid Al-Ihsan tu begitu, kendalikan. Caranya gampang ya, diakomodir. Dah, masjid terakhir. Naik ke atas Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga berbentuk kilat. Berbentuk kilat, tangga. Di situ Buraq naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril turun. Ketika Jibril turun, Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, kenapa kau turun dari Buraq?" Kata Jibril, "Aku tak layak naik sampai mustawa." Di atas Sidratul Muntaha ada namanya mustawa. Mustawa itu tempat pertemuan dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Kenapa Jibril tak naik ke atas? Ulama mengatakan kalau sempat Jibril memaksa naik ke atas mustawa, pasti Jibril hancur. Karena tempat itu tak boleh dikunjungi oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu istimewanya Rasulullah. Sampai di mustawa Nabi buka sandal karena tempat suci. Nabi mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Itu ucapan penghormatan Nabi kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Dialog itu didengar oleh malaikat di Sidratul Muntaha. Serempak
menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah bacaan kita saat sholat berasal dari dialog Nabi dengan Allah, campur suara malaikat-malaikat Allah. Jangan sembarangan membaca tahiyat. Ini dialog yang luar biasa. Ada orang sholat tahiyat dulu, tak tahu bagaimana sejarahnya. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ini ada sejarah baca ini. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad dapat perintah sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak bisa dikurangi, tak bisa ditambah. Harga mati sampai mati. Kalau ada aliran, kalau ada paham, kalau ada guru, kalau ada kiai, kalau ada mengatakan dia ulama besar, hadis hafal, Quran hafal, mengatakan bahwa sholat itu 3 waktu, sholat itu 4 waktu, sholat itu 2 waktu, sesat dia. Wajib disesatkan. Karena ini sudah menjadi baku undang-undang Allah dan Nabi. Sholat itu 5 waktu. Jangan diubah. Kan banyak aliran-aliran timbul. Ada yang bilang tak perlu sholat. Ngapain sholat tu? Dah ada tu. Nih, Allah tu dalam hati. Siapa menyembah, siapa menyembah. Kaji bermenandung. Sholat selesai. Nabi sholat, ulama sholat, sahabat sholat, ahli syurga sholat, malaikat sholat. Ada orang belajar satu hadis tak perlu sholat. Ada pula yang bilang sholat itu 3 waktu. Ini. Jadi hati-hati mendengarkan kajian sembarangan. Turun, dapat waktu 5 waktu sholat, turun ke Sidratul Muntaha. Wajah Nabi tak begitu gembira. Ditegur oleh Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasul, kenapa wajahmu kelihatan murung? Wahai Jibril, aku baru dapat perintah dari Allah, perintah sholat 5 waktu. Aku bingung, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada umatku, sedangkan aku tak tahu cara sholat. Aku tak tahu Jibril, sholat itu bagaimana caranya. Jadi dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi itu tak tahu Bapak Ibu sholat itu bagaimana caranya. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah sudah mengkhabarkan kepadaku untuk mengajarkan engkau sholat itu begini caranya. Itu dia sejarah. Ini baru inti dari Isra Mi'raj. Begini caranya. Kau perhatikan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha, semuanya sholat dengan cara yang berbeda-beda. Satu kelompok malaikat sholatnya berdiri sampai hari kiamat, tidak ruku, tidak sujud, tidak duduk. Itu syariat sholat turun kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu Bapak Ibu sholatnya berdiri saja, tak pakai ruku dan sujud. Ada kelompok malaikat lagi sholat, ruku saja, ruku sampai di kiamat, tidak berdiri, tak duduk, tak sujud. Syariat itu turun kepada Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus itu sholatnya ruku saja. Kelompok malaikat lain sholat, sujud sampai di kiamat. Syariat itu turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu sholatnya sujud saja, tak pakai berdiri, tak pakai ruku. Tapi 50 kali saya semalam. Ada malaikat duduk saja sampai kiamat, sholatnya duduk. Itulah sholat Nabi-Nabi yang lainnya. Maka kata Jibril kepada Rasulullah, ya Rasul, kau gabungkan sholat-sholat malaikat itu jadi satu sholat. Itulah sholatmu yang sempurna. Malaikat sholat digabungkan, sholat-sholat Nabi seluruh digabungkan menjadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat itu turun terakhir lalu Nabi meninggal dunia. Sempurna ajaran Islam kepada Muhammad, sempurna syariat Islam kepada Muhammad, sempurna ibadah solat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sejarah. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Selesai itu Nabi diajak jalan-jalan. Kemana? Menghibur Nabi. Dilihatkan tamsilan surga. Ada surga nikmat luar biasa. Nabi gembira. Bertanya Rasulullah, adakah umatmu di dalam nanti? Wahai Jibril, banyak Rasulullah. Yang ditanya Nabi, adakah umatku di surga? Bukan istriku, bukan anakku, umatku. Sampai terakhir, perjalanan terakhir di Sidratul Muntaha, nampak tamsilan neraka. Baru sampai bibir neraka, Nabi Muhammad dikejutkan dengan dentuman besar. Pum! Nabi kaget, bertanya Rasulullah kepada Jibril, ya Jibril, itu suara apa? Jibril menjawab, itu suara batu besar dilempar oleh Allah 70 tahun yang lalu, baru sampai di kerak-kerak neraka. Bapak Ibu mau tahu berapa dalam neraka? Dalamnya neraka itu sampai ke keraknya, Allah lempar batu, memakan waktu 70 tahun baru sampai. Fidarkil asfali minan nar, baru sampai di kerak-kerak neraka. Rasul pucat dan bertanya, adakah umatku nanti sampai di kerak neraka? Jibril menjawab, ada Rasul. Pingsan Nabi Muhammad. Nabi pingsan. Bapak ibu dapat telepon dari polisi. Bapak ibu anak bapak kecelakaan, kakinya patah. Tolong bapak datang ke RS Bayangkari. Paling-paling ibu menangis, bapak menangis. Mungkin juga ada yang pingsan. Nabi mendengarkan cerita Jibril, ada umat Islam masuk neraka, pingsan. Betapa sayangnya Nabi itu kita. 3 kali Nabi pingsan, keempat kalinya Nabi bertanya lagi, Jibril, siapa umatku yang sampai di kerak neraka? Buka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142. Nanti boleh cek di rumah. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu kata Allah, mereka menipu Allah, dan ketika datang perintah solat, idza qamu ila shalah qamu kusala, mereka solat dengan malas-malas. 145 An-Nisa, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar, letaknya di kerak-kerak neraka, walan tajida lahum nasira, mereka tidak dibantu sedikit pun oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, ajarkan anakmu solat umur 7 tahun. 10 tahun tak solat, pukul. Mau? Mau? Halo, anak-anak umur 10 tahun tak solat dipukul? Mau? Bagaimana mukul anak Bapak Ibu? Gampang. Tak usah pukul kakinya, tak usah pukul kepalanya, gampang. Mukul anak ni paling gampang. Nah, kalau kau tak solat nak, hari ini tidak ada jajan. Titik. Terpukul dia tu. Karena anak tu kalau tak jajan seperti kiamat. Betul tak? Kalau dia main HP, kan banyak orang tua anak SD kasih HP. Oh main game. Kalau kau tak solat,
HP bapak ibu sita, pingsan dia tuh. Ada, ilah, sholat. Allah. Terpaksa Pak Ustaz, harus dipaksa. Nanti terbiasa, lama-lama terubah tidak. Paham? Ya, jangan takut anak tak sholat, pukul dia, mental dia. Jangan kasih gajan dia. Bingung dia tuh. Bingung dia, mau kemana dia? Di rumah bingung dia, uang tak ada. Itu cara mukul anak. Bagaimana kalau istri tak sholat? Hah? Bu, anak umur 10 tahun tak sholat dipukul. Istri berapa tahun umurnya? Dalam 10 tahun. Bagaimana kalau istri tak sholat? Bapak-bapak jawab. Kalau istri tak sholat diapakan? Hah? Disolatkan? Oh ganti. Istri ganti. Bu, siapa istri? Istri bapak. Kata bapak, siapa istri yang tak sholat, ganti istri. Ayo bapak, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti pulang ke rumah Pak, tanya sama istri, kau sholat? Tidak bang, ganti. Ada 5 dalam fikih. Pertama, nasihati. Istri yang tak sholat, nasihati. Ini fikih. Suami wajib tahu cara menghukum istri. Nasihati, dek, sholat dek. Bapak manggil istri apa? Yayang, bebek. Ya? Bu, ibu dipanggil suami apa bu? Abang. Jadul. Yayang, bebek. Wah, sholat beb. Apa kata istri? Bang, tengok tetangga sebelah tu, tidak sholat bang, banyak piti. Abang sholat pitinya dong. Dinasihati tidak mempan. Ini karehangok madah. Naik tingkat 2. Istri tak sholat, dipukul. Wadribuha, pukul. Besok pagi istri belanja ke warung, muka membiru, matanya bekas tinju suami. Bertanya ibu, kenapa muka ibu ditumbuh lelaki ni? Kenapa ditumbuh? Tak sholat subuh. Tak begitu. Kalau bini buat tinju loh. Bukan begitu. Pukulnya itu sama kayak pukul anak tadi. Pukul mental dia. Yayang, bebek, kalau kau tahu sholat, PT belanja di-off-kan. Dan bulan pak, di-off-kan. Tidak dikasih bulan ni. Apa kata istri? Okey, tak apa-apa. Aku kan pandai cari duit. Aku kan punya usaha online. Mada bini gemar. Dia ancam dengan uang belanja tak juga mempan. Pisahkan tempat tidur. Tingkat ketiga, pisahkan tempat tidur. Istri suruh keluar. Dek, ayang, keluar. Jangan tidur di kamar. Jangan pakai bantal, jangan pakai kasur, jangan pakai selimut. Keluar. Apa kata istri? Okey. Saya keluar. Nanti kan abang juga yang kesepian. Jam 12 malam datang hujan. Ngintip istri. Bang, hari hujan bang. Yalah. Tak dingin bang. Ya. Keluar. Jangan masuk sampai kau solat. Ternyata istri memang tak mau juga solat. Subuh suaminya ke masjid. Nampak istri belum tidur, sibuk main WA dia. Main HP. Foto-foto. Tak tidur rupanya dia. Memang bandel. Kalau dapat istri seperti ini, balikkan ke orang tuanya. Dia ada tahap-tahapnya. Balikkan orang tuanya. Ini biasa dialami oleh orang yang baru nikah. Sebulan, 2 bulan ketahuan istri tak solat. Balikkan. Papa, mama,
aku sudah menyerah. Anak bapak tak bisa aku ajak, tak bisa aku bimbing, tak bisa aku bina. Sekarang aku kembalikan. Dia tak mau solat. Apa kata mertua kita? Itu yang kami rasukan selama bulan. Jangankan kau, kami orang tua nak mampu ngajar dia lagi. Rupanya memang madah, dapat bini yang kurang ajar. Nah, istri seperti ini dua pilihan. Bapak pertahankan atau boleh pisahkan. Itu Islam, hukum Islam Pak. Bapak pertahankan atau boleh pisahkan. Tapi jangan salah paham di pulang ceramah nanti. Duduk. Kata Ustaz tadi, kau tak solat malam ni kita bercerai. Dah salah paham. Ya, kalau bapak masih cinta, sabarlah. Wasbir. Wasabiru warabitu. Sabar dan kuatkan kesabaran. Musibah terbesar dapat istri tak tahu agama. Salah satu. Dah, anak sudah, istri sudah. Pergi. Suami. Suami. Apa bu? Oh lah, besar kali suaranya. Suami. Bagaimana kalau suami tak solat? Sekarang ibu yang jawab. Tadi kata bapak kalau istri tak solat ganti. Sekarang kalau suami tak solat ganti juga. Oh dah bu ya? Oh dah, ibu masih sayang. Diapakan? Kalau suami tak solat diapakan? Dan kasih makan. Banyak dari nasi luar. Kalau istri mendapatkan suami tak solat, kesalahan ada pada istri. Nah, ya bu, suami tak solat, siapa yang salah? Istri. Dipucat semua. Tadi istri tak solat, istri salah. Sekarang suami tak solat, istri yang salah. Di mana kesalahan istri? Kalau dapat suami tak solat, kesalahan istri adalah kenapa mau sama laki-laki seperti itu. Betul tak Pak? Ya. Ya? Ngapain mau? Berarti salah siapa? Salah siapa? Salah istri. Ngapain mau sama laki-laki seperti itu? Kan banyak laki-laki yang lain. Oh dulu elok Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz pertama datang Pak Ustaz, pertama nikah Pak Ustaz, elok. Enak. Itulah kan. Pertama mau melamar, ketemu calon mertua, pakai baju telur belangko, baju koko. Tak tahu dia tato banyak. Datang pakai peci. Jumpa ta'aruf sama calon mertua. Assalamualaikum Pak. Kenalkan sama saya ini. Oh elok. Asyik-asyik ngobrol, ngaji dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak Ibu, saya permisi dulu. Mau ke masjid. Pak, elok. Belum azan nak ke masjid ya. Dia nak melamar. Karena mau melamar. Kata calon mertua, masih lama azan lagi nak. Saya nak itikaf. Itikaf ke masjid. Rupa diintip sama adik ipar dia. Beli rokok rupanya kenapa? Kata calon mertua, gadis, iya sini dulu. Kayak itu cari calon suami. Belum orang azan dari masjid dia. Itu calon suami soleh, taat. Tak tahu rupanya pas nikah, tak solat rupanya. Terciptalah sebuah lagu di Minangkabau. Atau cuah. Jadi siapa salah? Siapa salah? Istri. Kenapa mau dikicuah? Beli kucing dalam karung. Nah, suami yang tak solat subuh pertama. Kenapa subuh? Ibadah paling berat subuh. Asyayatin minan nar, syaitan itu dari api.
subuh tak solat, tak mau bangun, itu wajahnya dikencingkan oleh syaitan. Maka caranya siram dengan air. Baca ta'awuz, doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Puah. Kencingkan ke muka dia. Ya Bu? Memang begitu kata Nabi. Nabi yang bilang, Pak, Bapak jangan tersinggung. Bapak-bapak jangan tersinggung kalau besok pagi dipraktekkan oleh istri. Ya Bu? Ini hukum. Hukum bukan main-main. Saya bukan bergurau, saya serius. Suami yang tak bangun subuh percikkan mukanya dengan air. Nah, marah deh Ustaz, lari. Ya Pak, jangan marah. Lalu tidur lagi Pak Ustaz. Ambil ember. Ya Bu, mau? Mau dah? Ambil ember. Mau? Takut? Takut dibungkus cari. Ambil ember, tokok ke telinganya. Jangan disiram. Sambil bernyanyi. Sepon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun 1000 tahun, kalau tak juga bangun. Sudah dinyanyikan, ditokok dengan ember, tak juga bangun. Senjata terakhir. Tapi ini rahasia kita saja. Ya Bu ya, Bu, rahasia kita. Jangan beritahu jemaah lainnya. Kita saja. Masjid Al-Ihsan saja. Apa rahasianya Pak Ustaz? Ini senjata cara membangunkan suami paling ampuh. Kalau tak bangun suami ya, potong telinga anak-anaknya. Ini cara membangunkan suami. Bisikkan ke telinga suami, Bang, kalau abang sholat subuh ke masjid, saya ikhlas abang kawin lagi. Setuju? Bu, setuju? Bapak setuju? Oh, malumpe. Baru dibisikkan malumpe, langsung ke masjid, tak pulang-pulang lagi. Yang jelas kita berniat didik anak, keluarga, istri, ingatkan suami. Karena sholat itu kuncinya surga. Puasa rajin, sedekah rajin, tapi tak sholat percuma. Ya, percuma. Besok Ramadan, rajin pun puasa, kalau tak sholat percuma. Tak ada gunanya, tak akan ada nilainya. Karena as-sholatu imaduddin. Solat itu tiangnya agama. Mari tegakkan solat, jadilah ahli solat dan pecinta-pecinta solat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa. Astagfirullah.